Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Fitiani Fatadila dengan NIM akhir 134 dan teman Saya Grenida Fitrialin dengan NIM akhir 138. Di sini kami akan menjelaskan tutorial mengenai Dynamic Link Library. Yuk simak videonya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Delphi 7-nya, lalu klik File di bagian pojok kiri atas. Setelah itu, klik New, terus Other, terus klik DLL Wizard, dan klik OK. Nanti akan muncul tampilan project seperti ini. Selanjutnya, kita isi dulu untuk scriptnya. Yang pertama itu ada fungsi tambah. Nah, di dalam Delphi 7 ini, penggunaan fungsi DLL itu kita bisa menambahkan perintah cukup dengan function. Function itu untuk memberitahu bahwa ada sebuah fungsi yang bernama tambah dan memiliki variabel AB. Untuk integer yang di bagian belakang itu adalah tipe data dari hasil operasi tambahnya. Setelah itu kita tambahkan SDE call. Selanjutnya, jika perintahnya ditambah, maka yang berjalan adalah hasil dari result A plus B. Untuk isi script selanjutnya, itu sama, hanya diganti di bagian function dan resultnya saja. Jadi, apabila perintahnya dibagi, maka functionnya itu dibagi, dan resultnya itu A per B. Karena ini yang kedua, resultnya dikurang, maka kita isi scriptnya functionnya kurang dan resultnya A min B. Kita isi semuanya dengan lengkap, fungsinya. Nah, untuk bagian result itu kita harus menambahkan strip A dan strip B. Tujuan dari strip itu adalah untuk membedakan jika ada sebuah program dia hanya menggunakan variabel A dan B saja. Nah, karena di sini kita akan mencari hasil dari tambah, hasil kurang, kali, dan juga bagi, maka untuk isi scriptnya itu ada function tambah, function kurang, function kali, dan juga function bagi. Untuk bagian function bagi, itu scriptnya kita ganti real. Mengapa real? Karena agar ketika kita membagi A dibagi B, pasti ada bilangan yang tidak bulat. Selanjutnya, kita tambahkan export. Nah, untuk export ini digunakan di dalam DLL adalah untuk mengeneralisasikan perintah DLL. Jadi, apabila perintahnya tambah, maka kita di bagian exportnya menambahkan tambah. Jika sudah lengkap semua, maka kita save terlebih dahulu untuk project-nya. Lalu kita klik project. Setelah disimpan, kita klik build project untuk mengecek apakah di dalam scriptnya itu ada yang salah atau tidak. Setelah itu, kita klik file, lalu application, dan akan menunjukkan tampilan form 1. Nah, di dalam form 1 ini, kita isi yang pertama ada label, lalu edit, label 1, edit 1,
Selanjutnya, label 2 dan edit 2. Lalu kita isi dengan button 1, button 2, button 3, dan button 4. Untuk labelnya, nanti kita ganti captionnya. Label 1, kita ganti captionnya dengan Bill 1. Label 2, kita ganti captionnya dengan Bill 2. Nah, untuk bagian edit 1 dan 2, kita kosongkan teksnya. Lalu, untuk button 1, kita ganti captionnya dengan hasil kali. Button 2, kita ganti captionnya dengan hasil bagi. Button 3, kita ganti captionnya dengan hasil tambah. Dan yang terakhir, button 4-nya kita ganti dengan hasil kurang. Selanjutnya, kita klik File, New, Application, lalu akan muncul tampilan unit 1 seperti ini. Nah, di dalam unit 1 ini, kita letakkan kode sebagai variabel global, sebagai perintah secara global atau tidak pada tools-tools tertentu. Kita tambahkan perintahnya. Untuk yang di bagian belakang, di dalam script ini, itu kita tambahkan eksternal. Selanjutnya, untuk DLL project, itu kita memasukkan project 15 ke dalam unit. Kita cari dulu project DLL-nya di dokumen. Kita salin, lalu kita paste ke dalam unit 1, seperti ini. Nah, untuk script selanjutnya, itu sama, kita tinggal mengcopy script di bagian atas, lalu kita ganti di functionnya itu sesuai perintah. Jika yang kedua perintahnya dikali, maka untuk functionnya kita ganti kali. Nah, setelah sudah implementation, maka kita klik di bagian prosedur, kita isi scriptnya. Untuk yang pertama di bagian button 1, kita tambahkan kode pada masing-masing button. Kita sesuaikan.
Oke, karena untuk script di button 2-nya itu sama dengan button 1, maka kita tinggal copy saja, lalu kita paste di bagian button 2, lalu kita ganti sesuai perintahnya. Jika di button 2 itu diperintahkan untuk dibagi, maka kita ganti button 2-nya, yaitu bagi. Selanjutnya, kita isi untuk script di bagian button 3. Itu sama, tinggal kita ganti sesuai perintahnya. Untuk yang di button 3 itu diganti dengan tambah. Dan untuk script yang terakhir, di bagian button 4, itu scriptnya juga sama. Tinggal kita ganti saja sesuai perintahnya, yaitu untuk di button 4, perintahnya adalah kurang. Setelah scriptnya sudah lengkap, maka kita save project-nya. Di sini kita save, yaitu ada unit 17. Untuk project-nya kita save, ada project 18. Setelah sudah di-save project-nya, maka kita run. Nah, di sini akan menampilkan folder file DLL yang telah dibuat. Kita coba untuk bilangan satunya adalah 7, bilangan 2 adalah 4. Untuk mengklik hasil kalinya dan hasil kurangnya, maka akan muncul project, yaitu hasil dari hasil kurang tersebut. Sekian tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.